Anda punya cara, ini semuanya punya cara, mungkin bisa jadi tujuannya sama, tapi kalau tidak dikoordinasikan itu malah berantakan. Level di root itu ngomongin tentang leadership development, Mas Ari. Kenapa sih saya tadi di awal ambil peran itu nguji bahwa Anda itu leader gitu. Hmm. Selamat datang Brosis Value Creator semua. Hari ini kita kedatangan seorang pakar ya, pakar di bidang leadership development. Jadi kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang gimana sih implementasi. Tapi mungkin sebelum gimana, kita akan ngobrol dulu by definition what is leadership and what is leadership development gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang yang sangat ahli ya, pakar di bidangnya mengenai leadership development, Mas Ari Wijaya. Gitu. Ini beda 7 tahun, jadi saya panggil Mas saja. Jadi beliau ini adalah Direktur Utama Elnusa Fabrikasi. Dan yang paling saya suka nih di LinkedIn page-nya Mas Ari ini tuh ada satu credo, itu credonya adalah strive giving excellent service. Nah, service juga adalah values yang kita offer di zona profesi. Kalau ngomongin value service itu ada di level 7. Nah, ini mungkin saya sedikit introduce juga ke Mas Ari. Saya belajar values-based management itu sudah 10 tahun gitu ya. Dan ternyata saya baru tahu juga values itu bisa kita klasifikasikan dari 7 level gitu. Jadi level pertama itu adalah level survival, atau kita ngomongin tentang material achievement gitu ya. Kemudian level 7 itu adalah service gitu. Jadi kalau yang level 1, 2, 3 itu adalah egocentric gitu ya, fulfilling self needs. Nah, kalau 5, 6, 7 itu adalah giving out to the society. Jadi saya senang banget tuh ketika ngelihat LinkedIn-nya Mas Ari itu ada strive giving excellent service. Jadi bukan hanya service tapi excellence gitu. Jadi sudah sangat ekosentrik istilahnya, sudah selesai dengan dirinya. Bahkan kalau di level service itu di level 7 itu adalah yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia. Kalau di salah satu agama itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya senang banget ketemu dengan Mas Ari. Dan kita akan ngobrolin tentang leadership development, Mas Ari. Jadi saya sebetulnya the student of leadership gitu. Jadi nggak bisa disebut leader juga sih, walaupun pernah menjadi posisi CEO di salah satu anak perusahaan BUMN. Tapi sampai sekarang itu saya masih mencari-cari belajar gitu ya kepada pakar-pakar yang termasuk Mas Ari di sini tentang leadership, dan dalam konteks ini adalah leadership development. Karena kalau saya baca bukunya yang mungkin sudah banyak gitu ya. Mungkin kita semua di sini kalau bisa searching buku leadership di Amazon itu ada 60.000 buku lebih gitu. Jadi bingung gitu. Bahkan leadership survival juga ada gitu. Yang level 1 ada. Ada servant leadership yang level 7 ada juga gitu. Jadi in between itu kita berbicara mengenai banyak sekali how we lead ourselves and others itu dari setiap level. Dan kebetulan kalau dalam konteks values, leadership development itu ada di level 6 kalau di zona profesi. Which is kita ngomongin tentang collaboration. Jadi collaboration itu adalah bagaimana these leaders actually creating a workplace yang tidak merasa dipimpin, tapi dia memimpin dirinya sendiri dan memimpin timnya masing-masing sehingga menjadi organisasinya terdampak secara positif. Tapi karena saya mau sedikit cerita sedikit Mas Ari sebelum kita masuk ke pertanyaan. Begitu dengar kata Elnusa, saya ingat guru saya Mas Ari, Pak Elia Mas Amanik. Karena beliau waktu itu sempat jadi CEO Elnusa ya, Elnusa TBK waktu itu. Kemudian sempat masuk ke perusahaan saya waktu di BUMN Perbankan. Dan hari pertama itu manggil saya, Mas Ari, manggil saya. Saya masuk ke ruangannya gitu kan. Terus beliau ngobrol dan nanya gitu, Ji, kamu siap nggak mimpin satu akademi baru di corporate university-nya perusahaan ini? Katanya. Mau apa itu, Pak? Akademi Kepemimpinan dan Kapabilitas Masa Depan. Waduh, berat sekali ini tugasnya. Jadi disitulah saya menjadi dekan Akademi Kepemimpinan dan Kapabilitas Masa Depan di perusahaan tersebut.
Terus saya tanya, loh kenapa Pak kita ngomongin leadership sekarang gitu? Ini kan perusahaan lagi nyungsep, bukannya kita harusnya ngomong survival dulu, baru kita ngomong service gitu ya. Saya waktu itu udah belajar itu tuh. Iya, dia bilang angka itu ilusi, dia bilang. Tapi yang real itu adalah interaksi antar manusia di dalam organisasi. Gitu. Dan interaksi itu akan sehat kalau leadernya juga sehat gitu. Dan kita mau create leader-leader itu supaya organisasi ini juga ikut jadi sehat gitu. Jadi itu pertama kali saya belajar perspektif baru tentang leadership dari Pak Elia Masamani. Jadi mungkin Mas Ari bisa juga mencerahkan kita ya seperti apa sih leadership dan leadership development itu. Mungkin pertanyaan pertama Mas Ari, Ya. warm up dulu gitu. Dalam perspektif Mas Ari itu apa sih yang dimaksud dengan leadership dan kemudian juga apa yang dimaksud dengan leadership development? Enggak Mas Ari? Iya, makasih Mas Haji. Jadi bagi saya leadership ini kayak apa ya, skill lah, kemampuan kita bagaimana bisa memengaruhi orang, kemudian memotivasi dan mengarahkan gitu ya. Nah, kalau tetap terkait dengan pengembangannya atau developnya itu kan setiap orang pasti punya apa ya, stages lah gitu. Ya, baik itu dari sisi usia, kemudian background education, latar belakang pendidikan, pengalaman hubungan dengan usia, dan kemudian di tempatnya gitu. Jadi memang bisa jadi dia sudah punya pengalaman mengarungi sebuah leadership di suatu perusahaan gitu. Tapi begitu masuk di tempat yang lain, bisa jadi dia harus di-develop lagi gitu. Karena memang secara culture bisa jadi ya, kemudian secara hal-hal terkait dengan people-nya juga berbeda. Nah ini yang perlu penyesuaian. Itu Mas Haji. Jadi Mas Ari melihat leadership itu sebagai sebuah kemampuan atau capability ya. Ya. Nah, kemampuan atau capability tadi yang saya tangkap salah satunya adalah untuk dia lead self and lead others gitu ya. Betul. Sebenarnya outcome yang diharapkan dari seorang leader itu apa sih, Mas Ari? Kalau dalam konteksnya Mas Ari sendiri? Ya, setidak-tidaknya kita kan setiap organisasi itu pasti punya goals, punya tujuan gitu ya. Dan tujuan itu kan harus dicapai, harus dipenuhin, kalau bisa harus melebihi apa yang diminta. Ya. Nah, seorang leader juga dia punya cara atau metode bagaimana bisa mencapai itu. Nah, itu harus dikombinasikan. Jadi itulah kenapa penting bagaimana misalnya saya sendiri nih, karena kalau saya langsung to the point kepada ininya Mas ya, apa istilah saya itu pengalaman gitu. Ketika saya dulu masuk ke suatu perusahaan yang sudah boleh katakan kalau stabil banget belum, tapi udah booming banget. Nah, saya masuk di sana, saya punya bekal tuh di suatu perusahaan yang lain yang waktu sudah sangat mantap lah secara pengembangan orang tuh ya, bagaimana stages-nya, tahapannya, kemudian sampai jenjang karirnya seperti itu mantap banget. Tapi begitu saya masuk di situ, ini nggak bisa saya coba terapin begitu. Jadi 3-6 bulan pertama penyesuaian dengan saya sendiri, saya udah tahu nih tujuannya ke sana. Waktu itu saya memang diminta khusus menurunkan inventory cost gitu ya. Kemudian bagaimana mengembangkan suatu pabrik baru gitu ya. Nah, itu bagus banget kan gitu. Ya. Kemudian saya bilang ke teman-teman, kalau saya langsung pakai dengan cara-cara itu nggak bisa itu. Nah, sehingga saya lihat juga di resources yang ada ternyata, ini saya nggak bisa langsung ke sana nih. Nah, jadi kita ajak dulu diskusi teman-teman. Saya coba kalau istilah saya kan di coaching lah gitu ya. Tapi kalau saya lebih cocoknya ke mentoring kan, karena memang langsung kita ajak ngobrol gitu, tapi ini loh kayak gini ya gitu. Ini kayak gini ya. Saya salah memberikan contoh-contoh yang harus diterapkan. Saya bermaksud supaya lebih cepat. Supaya akselerasi apa yang kita maksud. Alhamdulillah waktu itu dengan resources yang ada yang kita scanning memang ya memadai lah gitu. Dan beberapa sedikit perubahan itu dalam 6 bulan target itu bisa melampaui malah gitu Mas. Nah, itu yang sangat berkesan bagi saya, salah satunya ya. Gitu Mas Haji. Oke. Mas Ari, kalau saya baca CV-nya Mas Ari itu kan
kalau dari gelarnya udah insinyur ST gitu ya. Jadi Iya. jadi kayaknya kalau bahasanya Kak D itu otak kiri gitu ya, otak kiri banget gitu ya. Sementara kita ngomongin leadership, kalau bahasanya Pak Elia Masamanik itu ini itu otak kanan banget gitu. Itu art itu Nah, ya, seni ya. jadi ini gimana nih cara shifting nih dari otak kiri yang sangat-sangat tactical, logic, rasional ini ke leadership thinking Iya, yang iya. harus sangat-sangat fluid gitu. Itu gimana tuh, Mas Ari, ceritanya tuh? Iya, jadi sebagai seorang sarjana teknik gitu, terus ke profesi insinyuran. Sekarang gitu Mas Haji, ST nggak cukup kan, harus sekolah lagi gitu. Makanya Apalagi belakangnya ada ada undang-undang MM ya. insinyuran kan, mau nggak mau itu. Iya, iya, Itu iya. juga punya tujuan sih kemarin untuk menyemangati anak-anak muda. Sesetua saya sudah masih mau sekolah lagi gitu, cari profesi gitu ya. Jadi saya termasuk yang orang yang boleh kata beruntung Mas. Hmm. Saya punya ayah, punya keluarga itu militer. Hmm. Militer. Bapak saya itu, wah kalau dikenang gitu ya banyak cerita. Sampai peristiwa 10 November sampai operasi Trisula di Blitar Selatan itu Bapak terlibat langsung ya. Jadi bukan hanya cerita, tapi terlibat langsung di situ. Ya, ya. Nah beliau itu sering secara tidak langsung itu sebetulnya mendidik saya. Gitu. Mendidik saya karena apa? Banyak cerita. Bagaimana menghandle yang namanya dulu laskar kan. Beliau terdidik sebagai apa itu, dilatih lah zaman Jepang dulu dilatih dia. Ya. Tapi begitu gabung sama masyarakat kan dia harus melihat mana orang bisa diatur seperti ini gitu. Tapi beliau bilang begini ke saya. Satu orang katanya, kalau orang itu masih bisa diarahkan itu lebih bagus. Dan dia harus ikutin komando. Ikutin komando. Jadi kalau saya, itu saya terapkan Mas. Jadi kalau misalnya ini saya petakan tuh. Oh ini begini. Oh ini cocok ini. Kemudian saya komando, tolong ikutin dulu. Kalau misalnya saya yang tanggung jawab. Nah itu ajaran bapak saya banget. Nah saya bersyukur itu. Kemudian karena di lingkungan militer, saya suka tidak suka gitu ya. Dan ternyata sejak SD gitu, saya ditunjuk jadi kepala regu gitu ya. Kemudian di SMP jadi komandan upacara, ketua ini. Jadi orang itu intinya bahwa saya dididik oleh lingkungan juga. Misalnya diceblung kayak gitu, dimasukkan supaya kita belajar juga gitu. Ada saya kenang tuh almarhum Pak Surojo, itu pembina pramuka saya. Itu juga megang saya dalam tanda megang itu apa ya, mendidiknya gitu Mas. Itu benar-benar by heart gitu. Saya sampai dipantau itu perkembangannya sampai kelas 3 SMP, SMA pun kami kadang masih member ke SMP itu masih ditanya-tanya gitu. Gimana kamu kabarmu gitu. SMA saya enggak apa itu ya biasa-biasa aja lah prestasi gitu ya. Kemudian pas kuliah ternyata juga ada di situ dimasukkan juga saya kebetulan komandan kompi istilahnya tuh Danki itu satu mahasiswa baru 89 itulah waktu di teknik saya komandannya. Dan itu terbawa terus. Nah, ini yang mungkin sebagai engineer begitu ya. Gitu ya. Kalau boleh saya ngomong engineer, sebenarnya saya tuh sama teman-teman saya tuh teknik mesin coret tuh katanya. sudah jalan. Maksudnya gimana? Teknik mesin coret itu saya sudah masuk kuliah, lulus kuliah kerjaan tuh nggak teknik mesin banget gitu, sudah bukan gitu. Jadi sebenarnya kalau ketemu orang itu teknik mesinnya dicoret sudah. Nah, itu memang art betul. Jadi apa ya, experiential itu penting juga gitu. Nah, apalagi saya masuk pertama kali di akhir suatu perusahaan yang memang secara leadership style dan juga apa ya circumstances-nya itu ya, apa lingkungannya itu sangat matang gitu. Saya bersyukur sekali walaupun nggak terlalu lama di sana. Gitu Mas Haji. Jadi sebetulnya kalau boleh dibilang sih pendidikan kepemimpinannya Mas Ari ini udah dari kecil ya. Betul, boleh katakan gitu. Iya, sebelum masuk kuliah teknik itu sudah dibekali ilmu-ilmu kepemimpinan mulai dari ayah, terus dari komandan apa namanya pembina pramuka itu. Gitu. Pembina pramuka, betul. Dan itu ternyata memang sangat relevan tuh. Saya pernah baca satu buku Mas Ari, What We Learn in Life, We All Learn in Kindergarten gitu. Ya. Jadi ternyata memang dari kecil itu membentuk karakter kita sehingga ya termasuk mungkin
skill kepemimpinan gitu ya, itu Ya. men-shape up kita sampai sekarang ini ya dari mulai itu gitu. Nah mungkin pertanyaannya gini Mas Ari, untuk teman-teman profesional yang mungkin tidak seberuntung Mas Ari lah punya bapak tentara, gitu. Punya pembina pramuka yang wah kencang gitu. Mungkin kayak Gen Z atau Gen milenial dan Gen Z lah ya, itu kayaknya orang tuanya nggak pernah marahin. Gitu. Nah itu apa Iya. sarannya Mas Ari supaya ya oke lah tidak ada kata terlambat, tapi apa yang harus diperbuat tuh supaya mereka bisa build up their leadership skill? Iya, iya. Ya memang setiap generasi ada masanya gitu Mas ya. Dan ada hal-hal yang memang dipelajarinya juga berbeda. Nah kalau saya boleh saran tuh memang ambil peran. Saya selalu begitu. Ambil peran. Ambil peran. Ambil peran. Ya. Jadi banyak sekali assignment di organisasi, di perusahaan lah saya bilang gitu. Itu banyak sekali peran. Contoh misalnya agent of change gitu ya. Kalau dulu ada perusahaan yang namanya QCC atau GKM atau Continuous Improvement Program, ambil peran. Termasuk mungkin kepanitiaan yang mungkin remeh-temeh misalnya gitu ya. Misalnya contoh menyiapkan town hall meeting gitu ya. Atau kalau saya dulu pernah di Sekper itu menyiapkan media gathering. Nah, saya bilang ke anak-anak muda, ambil peran. Oke, satu aja misalnya, contoh gitu. Baik, saya nyiapin konsumsi, misalnya gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang mungkin sepele, Mas. Tapi bagaimana kita mengetahui selera orang yang mau diundang, kan nggak gampang, Mas, itu ya. Selera juga bapak-bapak kita, kan petinggi-petinggi kita juga butuh ada selera. Dan kemudian menggabungkan itu semua, cari catering yang pas. Gitu ya. Mungkin cara penyajiannya juga seperti apa? Apakah prasmanan atau di-serve gitu ya. Di-serve itu kayak ditanya, kemudian kita ambilkan makan. Kan ada juga kita pengen ngobrol gitu, di round table, bapak-bapak nggak perlu ke-distract dengan ngambil makanan sana sini, ini pengen sini, nanti pergi nggak jadi ngobrol kan Mas gitu. Pas round table gitu, kemudian kita tawarin, Pak mau apa, ini ada ini gitu. Itu sesuatu hal yang peran itu kalau dijalankan dengan baik, dia sudah bisa mengorganize sesuatu itu. Nah, ambil peran itu penting. Jadi jangan sampai, mohon maaf gitu, itu ada yang ngurus gitu ya. Itu ada yang ini. Kalau saya praktekkan di tempat saya bekerja selama ini sudah 7 nih Mas Haji, sudah 7 tempat gitu. Saya selalu share ke teman-teman, ayo siapa yang mau ambil PIC jadi ini. Dulu saya surprise waktu di suatu perusahaan gitu ya, di Jababeka sana. Ada suatu hal, waktu kami harus mengelola driver. Ya saya tanpa mengurangi rasa hormat kan, ya nyun sewu gitu ya. Dengan segala macam background-nya itu seperti itulah driver gitu. Tapi saya minta salah satu mereka itu ada 3 orang kemarin saya tawarin. Ini siapa yang mau coba berani untuk mengelola teman-temannya sendiri gitu. Akhirnya 3 orang itu mau, alhamdulillah gitu ya, 3 orang mau. Tapi kan tetap harus satu yang dipilih gitu. Oke, kalau gitu saya berikan assignment sama gitu. Kasih ide seperti apa dan kita coba 1-2 bulan. Alhamdulillah ada 1 orang yang secara educational background biasa-biasa saja gitu ya. Tapi dia punya pendekatan yang bagus, punya metode yang bagus dan dia terapkan tuh. Dan dia berhasil mengelola yang tadinya mohon maaf sering boleh dikatakan tuh balelo begitu ya. Tidak mau ngikutin aturan lah gitu. Itu dengan pendekatan dia itu bisa gitu. Nah, ambil peran itu ternyata menginspirasi yang lain gitu. Oh, ternyata si Badu dengan mohon maaf pendidikannya segitu aja itu saya nggak ingin cerita lagi nanti terlalu mendeskripsikan suatu pendidikannya. Segitu aja bisa gitu ya. Nah, sampai beberapa yang boleh katakan punya background yang bagus gitu ya, pendidikan yang bagus itu ternyata orang itu bisa gitu. Nah, itu Mas Aji. Wah, ini menarik nih Mas Ari, karena saya juga cukup surprise ya begitu waktu itu kebetulan Pak Masa itu pernah kirim saya ke pelatihannya Seven Habit, Mas Ari. Saya pikir Seven Habit itu apa ya gitu ya, habit lah ya gitu. Saya pikir ya membangun kebiasaan baik gitu ya. Tapi ternyata kok habit pertama itu bukan membuat visi ternyata itu proaktif.
Kan orang mikir leadership itu, wah kita harus punya visi dulu gitu kan. Begin with the end in mind. Ternyata itu nomor 2 tuh, begin with the end in mind itu. Nomor 1 itu persis seperti yang Pak Ari bilang itu, proactivity. Jadi mencemplungkan diri ke aktivitas yang mungkin kita nggak merasa nyaman, nggak merasa siap, nggak pernah punya pengalaman, tapi kita beranikan diri masuk ke situ gitu ya. Kurang lebih. Jadi ambil perang gitu ya, masuk ke medan perang, gua mau dong ngelawan ini gitu. Nah gitu. Nah, mungkin kalau boleh ini Mas Ari, apa namanya? Tadi ada istilah mengatur laskar tuh Mas Ari tuh. Jadi kan salah satunya itu kan tadi mengassign tuh para driver untuk mengatur laskar gitu. Nah, apa sih yang diharapkan Mas Ari ketika mengassign orang itu untuk mengatur laskar itu, apa yang sebenarnya pengen dicapai itu? Jadi satu hal, kalau kita punya tim yang dengan beberapa background gitu ya, kita kan tujuannya sama. Kita tanya lu sama kan, kita ke sana sama. Oke. Satu mungkin punya cara begini, cara begitu gitu ya. Ya silahkan, tapi kita sepakat gitu ya. Kalau waktu itu memang bukan sepakat sih. Saya memang punya metode. Saya mau yang ini dulu ya, gitu. Gitu ya. Jadi kita tetapkan ini dulu ya, gitu. Ajukan segala macam background tadi kita sudah pelajari gitu, ini dulu. Nah, orang ini yang tadi yang kita minta jadi ambil peran PIC ini, kita berikan masukan, kita berikan briefing lah gitu. Kalau di apa itu tentara itu di briefing, ini begini ya. Dia cepat memahami gitu ya. Karena dia tahu, Mas, timnya itu si Badu begini, si Badu begini. Jadi pendekatannya beda-beda tuh. Ya. Nah, sehingga cara yang ke satunya yang nyun saya buandelan, sering parkir, sering keluar jalur gitu ya. Nah, itu diberitahunya dengan caranya dia gitu. Nah, waktu itu kemudian yang lain juga begitu. Ya, alhamdulillah dapatlah itu kami bisa menurunkan logistik cost waktu itu. Ya, dalam hal ini lebih spesifik transportation cost. Dan mohon maaf, beberapa yang nakal-nakal itu berkurang lah, gitu, drastis gitu. Nah itu, jadi menyatukan itu perlu bahwa Anda punya cara, ini semuanya punya cara, mungkin bisa jadi tujuannya sama, tapi kalau tidak dikoordinasikan itu malah berantakan. Kemudian cara mengevaluasi juga susah gitu. Ini cara gua begini, nggak bisa. Ini caranya begini dulu ya, sepakat ya, nah gitu jalani. Baru kalau ada berubah atau apa, baru kita evaluasi. Itu Mas Haji. Oke. Ini, aduh, saya makasih banget nih sama Mas Ari. Saya jadi sekarang baru paham itu maksudnya Pak Masa waktu itu ngomong apa itu, saya baru tahu yang dibilang angka itu ilusi. Terus yang real itu adalah interaksi antar orang di dalam organisasi. Nah, pas cerita barusan Mas Ari itu bilang hubungan antar orang yang diperbaiki, distrukturkan gitu ya, mulai dari level driver itu ternyata bisa menurunkan cost. Wah, luar biasa. Jadi saya bisa narik benang merah tuh dari kata-katanya beliau tuh ya. Ini mohon maaf saya sebut kata Pak Mas terus karena wah saya sangat terkesan sama beliau gitu. Iya. Mas Ari, kalau mungkin gini yang lebih teknis gitu ya. Tadi kan cerita tentang di lapangan secara informal gitu ya. Nah, kalau Elnusa Fabrikasi ini dalam konteks leadership development-nya sendiri, Mas Ari, itu seperti apa kalau boleh diceritakan? Karena saya lihat kayaknya Mas Ari merangkap sebagai Direktur SDM ini kayaknya. Silakan Mas Ari. Iya, jadi ketika saya ditugaskan di perusahaan ini memang kebetulan sebelumnya kan saya sekper Mas, jadi sekretaris perusahaan. Sehingga sedikit banyak tahu kinerja perusahaan yang presentasi, anak-anak perusahaan presentasi, termasuk yang usaha fabrikasi konstruksi ini. Ketika desain, satu hal saya lihat bahwa gap generasinya jauh, ya jauh. Yang kepala 5 ketika itu hanya saya, kepala 5 nih, usia kepala 5. Yang lain tuh GM-nya baru early 40 lah, kepala 4 gitu. Gitu. Tapi timnya, manajernya malah ada yang kepala 2, kepala 3. Timnya itu kepala 2 kebanyakan. Jadi kalau di rata-rata itu early 30 lah begitu. Jadi di antara masih awal-awal 30-an. Nah, ada beberapa posisi tidak kuat. Ya tidak kuat tuh ada yang karena integritinya, karena banyak hal ya. Nah, sehingga ya mau nggak mau harus dilakukan. Pertama, saya lakukan itu supaya auditable ya gitu ya, punya justifikasi yang kuat ya memang kita audit.
Dan itu memang sebenarnya saya termasuk orang yang kata orang Jawa nggak serantan tuh kalau begitu itu yang kurang cepat bagi saya gitu. Cuma itu adalah cara yang sesuai prosedur lah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa dasar kan nggak bagus juga gitu. Saya tidak ingin mencontohkan ke tim saya seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian sudah selesai itu, masalah kedua timbul. Ternyata penggantinya gap-nya jauh, Mas. Tapi saya waktu itu tidak punya pilihan yang banyak, sehingga ada beberapa orang bilang, wah ini Ari ngarbit orang nih. Di karbit itu istilahnya dipaksa matang dengan cepat, gitu kan. Ya, saya akuin iya, saya bilang, tapi saya nggak ada pilihan. Nah, apa yang kita lakukan dengan orang yang punya gap seperti itu, ya kita dampingi. Jadi istilah saya menurunkan SPT saya. Kalau maunya ini harusnya 1 tahun beres, saya nggak bisa ini. Gitu. Nah, beberapa orang memang saya dampingi khusus. Karena ada beberapa yang secara persyaratan awal gitu menjadi seorang leader di situ, apakah posisi manajer atau GM, ada nggak pas, gitu. Ada yang kurang. Tapi saya izin sama El-Nusa Holding sebagai pembina ya kan. Ini tetap kita loloskan, tapi dengan beberapa room of improvement-nya atau beberapa perbaikan seperti ini. Dan saya sendiri akan coaching. Dan setelah saya coaching dan mentoring begitu, nah itu juga saya berikan lagi juga, saya cross. Coba Anda nanti nemuin orang ini. Nemuin ini. Bahkan saya minta ke tempat lain. Jadi dia kami ada program namanya manajemen walkthrough. Istrinya itu adalah seorang leader itu mengunjungi proyek yang lain. Jadi cross supaya bisa jadi di sini bagus, siapa tahu yang bagus ini bisa dikeluarkan di tempat lain atau dapat insight dari yang dikunjungi seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Tadi di samping di level tertentu itu seperti itu, nah kemudian beberapa juga kita buat kelas memang. Mau nggak mau gitu ya, karena apa? Wah ini kalau ini kita ikutin kelas-kelas yang umum, saya ketinggalan, Mas. Sehingga lebih banyak tailor-made. Jadi apa kebutuhannya, kita buat satu kelas khusus memang kebutuhannya itu. Ya, contoh misalnya tentang project management, kita buat. Kami sampai punya kelas itu, sekarang mau yang kedua gitu ya, sekolah manajer proyek. Nah kemudian manajer proyek. Ya, karena kita lihat bahwa beberapa project manager itu secara background gitu ya, pendidikan dan sebagainya memang masih ada gap karena kita langsung terjunkan gitu. Nah, terjunkan di sana ada yang orang cepat beradaptasi, ada juga kan yang harus memang ditambal sulam gitu. Nah, itu kita masukkan kelas, tapi dia tidak meninggalkan pekerjaan sehari-harinya tapi masuk kelas mungkin seminggu 2 hari. Satu sebulan 2 hari 3 hari balik lagi ke lapangan, apa yang diperoleh di sana. Apakah ada yang gagal dalam tanda petik ya gagal? Ada yang tidak bisa adaptasi, ada. Ya, segera kita putar lagi gitu. Dan memang apa yang disebut trial and error, saya menyebutnya boleh juga orang ngomong begitu gitu ya. Tapi karena waktu itu tidak punya metode yang pas. Hari itu kita putuskan sudah pokoknya ini masuk dulu kelas. Dan di samping project manager yang sudah mendapatkan penugasan, ada juga calon-calon lain. Gitu. Nah, sempat memang ada yang bertanya, loh Pak, itu orang finance kok, apa mau jadi project manager di lapangan? Oh enggak, project manager itu, project itu tidak sekedar mengelola proyek operasional. Project itu bisa, dia harus mengkonsolidasikan laporan keuangan dari beberapa proyek, gitu. Itu juga project. Gitu. Jadi, kita equip, kita minta beberapa teman-teman provider juga waktu itu beberapa macam gitu. Kita datangkan juga beberapa orang yang memang punya pengalaman dan expertise di bidangnya begitu, kita undang sebagai pemateri. Nah, so far sih di tahap pertama saya boleh katakan kami banyak memetik hasil ketika kami mendapatkan proyek-proyek baru, Mas Aji. Karena El-Nusa Fabrikasi Konstruksi itu kan project based company. Jadi kita dapat tender itu, jadi orang tadinya di sini wakilnya gitu, ini jadi project manager di sini. Nah, terus begitu kita putar. Nah, alhamdulillah sekarang
kita boleh katakan beberapa sudah pas lah di tempatnya. Itu Mas Haji. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Karena saya juga dapat pertanyaan, ya bukan pertanyaan sebenarnya, challenge gitu ya, ketika jadi dekan Akademi Kepemimpinan dan Kapabilitas Masa Depan itu. Karena ada dua kan ya, ini orang belum bisa, terus kemudian supaya bisa caranya gimana ya, dia harus belajar gitu kan. Nah, di antara proses belajar itu kan pasti ada jatuh-jatuhnya gitu ya, kayak orang naik sepeda. Naik sepeda pasti kan ada jatuhnya gitu. Nah, seberapa besar sih Mas Ari memberikan ruang kesalahan gitu ya kepada orang-orang yang sedang Mas Ari masukkan kawah candra di muka supaya nanti jadi future leader-nya El Nusa Fabrikasi ini. Itu seberapa luas sih jadinya ruang untuk mereka salah tuh. Baik. Nah, juga beda-beda juga Mas Haji. Jadi saya calon GM, manager, terus project manager. Jadi project manager itu di bawahnya manager. Jadi dia itu selevel, ada yang supervisor, ada yang assistant manager. Nah, kami tidak ada istilah itu memang di sini. Nah, jadi karena jenjang karirnya nggak terlalu banyak di sini, Mas Haji. Nah, satu hal saya tekankan teman-teman, kalau integrity nggak ada ampun, selesai. Itu sudah. Kalau nggak ada ampun itu selesai, pokoknya itu udah nggak ada tawar menawar. Dan itu sudah jelas di audit dan hasil audit atau mungkin ya ketangkap tangan gitu ya. Maksudnya ketangkap tangan itu banyaklah caranya bisa diketahui dari beberapa hal yang kalau di project itu nampak, Mas. Nah, kemudian kalau memang hal-hal terkait skills gitu, soft skill atau apa, nah saya masih beri ruang beberapa kali kita kasih assignment. Nah, kemudian baik atasan langsung maupun saya sendiri, saya akan review tuh. Nah, review kita tanya gitu beberapa kali, misalnya ada juga gitu, waduh ternyata nggak pas. Ya kita ngomong, orangnya mau belajar, tapi nyun sewu memang kita melihat nggak pas dia di posisi itu. Contoh gitu, dia harus memimpin suatu tim, dan timnya besar. Tapi mohon maaf secara ketegasan dalam memberi tugas, kemudian memotivasi, kayak follow the flow, kayak air mengalir itu. Nah, kita coaching, coba lakukan seperti ini bisa nggak? Jadi sebenarnya kita datang ke suatu tempat gitu, ke lokasi mereka, kita melihat gitu, kita scanning, kok begini ya? Gitu. Coba ini begini, ini begini. Nah, kalau enggak, ya kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu. Kayak gitu. Jadi kalau itu masih kita beri room. Pindahkan masih kayak begitu, ya karena ada prosedur yang lain ya. Kita akan terus terang kan tawarin. Sebenarnya Anda masih ini enggak gitu. Nah, jadi ada beberapa yang mohon maaf gitu terpaksa setelah beberapa kali dikasih kesempatan ya. Ada juga yang memang harus dia menyatakan istilahnya, oke Pak, saya kayaknya udah nggak pas di sini. Kita malah respect gitu ya begitu. Kita respect itu. Jadi dia mempersiapkan dirinya lah gitu ya. Kemudian ada juga yang memang terpaksa kita berikan beberapa hal karena assignment-nya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu juga kita berikan kesempatan sampai misalnya ada 2 kali lah penugasan gitu. Itu kalau memang ada beberapa hal yang nggak pas ya kita beri kesempatan dia. Kesempatan begini, Mas. Siapa tahu kan kemampuan dia itu tidak cocok dengan bisnis yang sekarang dijalanin gitu kan, Pak. Kebetulan kita suruh lari cepat dan sebagainya. Ya kebetulan El Nusa Fabrikasi ini memang pernah, ya moga-moga ini mohon doanya semakin sehat ya, semakin baik. Amin. Pernah terpuruk, Mas. Ya memang kita kena shaking gitu, kalau goyangannya itu kencang banget gitu. Nah, hal seperti itu, Mas. Jadi tetap kalau integrity no way, nggak ada wis selesai. Gitu. Tapi kalau hal mau harus di-develop, kita develop. Di sini udah banyak orang yang kita puter sampai mungkin ada 3 tempat begitu ya. Kita beri kesempatan. Dan saya juga salut ada beberapa orang ternyata di tempat yang baru lebih moncer gitu, lebih kelihatan idenya, kelihatan aksinya lebih terukur, lebih kadang malah di luar ekspektasi ya. Di luar ekspektasi itu melebihi begitu ya, Mas. Iya. Gitu, Mas. Oh, walaupun sebetulnya tadi yang lebih moncer itu background-nya justru bukan itu ya? Bukan itu. Oh, oke. Ya. Jadi memang di luar prediksi, di luar ekspektasi, wah tadinya diremehkan atau mungkin di apa istilahnya itu di underestimate gitu ya, terus kemudian dia malah jadi
bersinar gitu ya. Oke. Betul. Mas Ari, ini saya sebetulnya dari tadi itu terinspirasi banget karena jarang banget nih sebetulnya level di root itu ngomongin tentang leadership development, Mas Ari. Karena saya gini, saya mohon maaf ya, saya dulu itu pernah di BUMN juga, plat merah juga gitu ya. Dan begitu jadi direksi, terus saya bisa mengakses diri tuh. Kok kayaknya setelah jadi direksi kok yang seharusnya direksi itu kan jangka panjang ya, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau di BUMN ini tuh kayak kebalikannya gitu. Jadi level direksi itu malah jadi mikirnya setahun-setahun gitu, mikirnya dari RUPS ke RUPS. Satu sempat, wah gila juga ya gitu. Sampai akhirnya tuh saya nggak betah tuh. Udah deh, saya pokoknya sesuai kontrak aja 2 tahun selesai gitu. Nah, Mas Ari, ini ke dalam konteks BUMN nih. Apakah sudut pandang saya ini salah atau apa yang mestinya diperbuat oleh BUMN supaya leader itu seharusnya berpikirnya jangka panjang, bukan sebaliknya gitu? Iya, nggak salah Mas. Jadi memang di sini itu ya nggak di sini aja, di beberapa tempat ya. Ada yang 6 bulan diganti, ya. Tahun diganti gitu ya. Nah sebenarnya satu, kalau di BOD management istilahnya, BOD management itu misalnya dari board of director itu yang direct report gitu ya, yang lapor langsung itu kuat, mau direct diganti kapan aja kan ya betul. Ada masalah sebenarnya kan. Yes. Apa itu pertunjukan harus jalan terus lah, ya perusahaan harus jalan terus. Nah, kalau saya pribadi waktu itu saya sudah menyiapkan diri. Jadi menyiapkan diri itu begini. Kalau saya bicara Ari Wijaya gitu, saya mohon maaf, saya akan menyelamatkan kursi saya gitu. Tapi saya terus terang ego itu saya injek dulu di sepatu saya, Mas. Terus terang saya injek. Saya injek bahwa saya punya ambisi pribadi gitu ya. Tapi jauh lebih bagus, lebih bermanfaat jika ambisi perusahaan yang harus nomor satu. Ambisi perusahaan harus nomor satu. Karena bagi saya, kerja kan nggak melulu, mohon maaf, duit saya butuh duit gitu ya. Butuh banyak hal lah gitu. Tapi ketika saya bisa menempatkan atau mendidik orang lain bisa menjadi leader yang bagus, menjadi leader yang lebih bagus, dan perusahaannya moncer, lebih bagus lagi. Itu kebahagiaan yang sudah tiada tara itu. Itu kebahagiaan tiada tara. Itu juga salah satu didikan orang tua saya. Orang tua saya itu sebelum pindah ke suatu tugas, dia pasti menyiapkan orang. Saya bilang pasti, karena apa? Beliau nggak mau dipindah, Mas, kalau ini nggak siap. Oh, oke. Itu beliau begitu tuh. Dulu pernah dipromosi ke suatu daerah begitu, enggak, saya bilang. Karena ini belum siap. Karena gap-nya tinggi waktu itu. Jadi beliau perwira yang mau dipromosiin bintara tinggi. Bintara tinggi itu waktu itu kalau mau perwira terus capa gitu, Mas. Ya, betul. Capa itu butuh 6 bulan gitu. Beliau belum siap. Nah, apa yang saya coba implementasikan di situ bahwa ya intinya di people, Mas. Karena people ini enggak quote and quote dibenahi dengan benar begitu ya. Kemudian secara mindset, kemudian bagaimana satu pandangan, satu komando, bagaimana dia juga mendevelop timnya, itu enggak dibenerin. Nanti ada perubahan sedikit aja di pimpinannya, direkturnya, berubahnya cepat lagi. Gitu. Nah, itu yang saya coba terapkan sehingga beberapa waktu gitu ya, orang bilang ini kok gini amat gitu. Saya sampai memutar orang itu 1 tahun bisa 3-4 kali gitu. Ada beberapa yang nggak semuanya, ada beberapa kita lakukan itu. Dan saya coba dampingi. Saya coba dampingi dengan berbagai cara, kita dampingi kayak tadi itu. Karena apa? Saya harus menyiapkan. Selama orang yang tidak punya case integrity, artinya saya melihat bahwa orang itu masih bisa dikembangkan. Dan itu penting sekali dalam suatu tahap tertentu, ya wajib gitu ya. Orang itu punya keteguhan. Gitu. Contoh begini, Mas. Pernah satu masa ada 2-3 orang nggak eligible untuk duduk di tempat itu. Saya hanya ngasih begini, dan itu saya jagain gitu. Sama harus sekolah. Wah Pak, aku sudah umur segini. Aku juga umur segini masih sekolah, saya bilang gitu. Oh sekolah, kenapa? Satu, sekolah itu nambah wawasan. Nambah network. Ya gitu, nambah banyak hal lagi. Dan dia secara tidak langsung PD-nya tumbuh gitu guys. Orang sekolah sama enggak gitu, dia belum S1 kebetulan. Alhamdulillah dia ambil sekolah. Nah setelah itu baru kita angkat jadi manajer waktu itu ya. Nah, tapi saya dampingi juga. Dampingi
Nah, kemudian ada pertanyaan dari Enho, dari istilahnya Ensa Holding, parenting kami gitu, parent kami ya kan, selalu ada program parentingnya. Pak ini gimana? Insya Allah anak ini bisa, saya bilang, Bapak ini bisa. Tapi masih sekarang semester 6 Pak. Enggak apa-apa, ini bisa. Nanti kalau nggak lulus gimana? Jangan bilang nggak lulus, gimana caranya dia lulus, saya bilang gitu. Ya, kita dampingi, gitu. Itu tugas saya bilang. Kalau misalnya, kalau Bapak diganti, aku titip. Dan itu satu kebiasaan yang saya lakukan sampai hari ini, Mas. Ketika saya pindah ke suatu posisi, saya membuat memo. Samping memo secara resmi pekerjaan saya, gitu. Saya buat memo khusus tentang people. Dan saya belak-belakan, Mas, di situ. Karena kan itu istilahnya saya kayak seriah jabatan kepada Mas Aji misalnya. Saya tulis, Mas, di situ. Orang ini saya nggak mau ngasih istilahnya itu apa ya, angin surga semua ke Mas Aji. Enggak, pengganti saya tahu itu si Badu harus diapain, kurangnya apa, yang harus di-develop apa, perlu positifnya apa. Saya tulis semua. Jadi memang tidak semua, tapi yang sedang dalam perhatian. Jadi misalnya kita punya 200 orang. Saya memperhatikan misalnya 10 orang. Memang kebetulan baru dipromosi. Oh, orang ini seperti ini. Sampai ada yang istilahnya dulu kalau zaman di kelas gitu, yang pasti diperhatikan guru itu kan yang super kan, yang istimewa. Yang 10 pinter-pinter langsung buadung sekalian gitu. Nah, itu yang saya terapkan, Mas. Saya tulis semua. Nah, saya titip ini begini, misalnya supaya apa? Supaya Mas Aji tidak, kadang-kadang kan impression pertama itu kan memengaruhi, Mas. Betul. Impresi pertama itu mengaruhi. Nah, di situ saya berikan apa adanya. Gitu. Kalau misalnya ada yang luput gitu, Mas kok yang ini nih? Wah, saya luput ngasih, tapi saya punya catatannya begini. Kalau saya nggak punya catatan, ya saya waktu itu memang tidak memiliki catatan terhadap si Badu atau si Fulan. Nah, itu saya terapkan begitu, Mas. Wow. Ini wisdom yang kayaknya nggak bisa didapetin dari sekolah bisnis manapun nih, Mas Ari. Karena yang Mas Ari bilang itu align dengan values kita juga di ZP. Kita bilang organization doesn't transform, people do. Karena yang mentransformasi organisasi itu ya orang gitu. Dan bahkan Mas Ari sampai turun dari level tertinggi ke level manager, nyiapin orang untuk dia succession kan, untuk menggantikan di atasnya gitu. Sehingga kemudian juga dipastiin bahwa leader yang di bawahnya Mas Ari itu create another leader gitu ya. Nah, mungkin ini makanya saya balik lagi waktu saya bantuin Kementerian BUMN, Mas Ari. Ada satu leadership competencies yang ini harus ada, yaitu leaders create leaders. Karena kalau misalnya seorang manajer yang mau dipromote gitu ya, itu dia harus punya kemampuan leaders create leaders. Kalau dia nggak punya kemampuan itu, ya lupakanlah dia promosi gitu. Nah, cuma pertanyaan berikutnya nih Mas Ari yang ini. Sebetulnya semua orang itu bisa nggak sih jadi leader? Atau hanya beberapa aja yang bisa gitu? Iya, sebetulnya bisa, Mas. Kita semua dididik itu kan lahir sebenarnya jadi leader ya, sebetulnya gitu. Itu kan suatu apa yang banyak diomongkan orang gitu. Nah, itu betul banget gitu. Ternyata itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Nah, dipelajari yang benar seperti apa? Ya, pastinya punya mentor gitu ya. Nggak bisa memang dilepas, Mas. Nggak bisa dilepas. Kita belajar di kelas gitu ya, baik daring maupun kuliah sekalipun, tapi kalau dilepas nggak bisa. Nah, kemudian apa? Itu tadi, kenapa sih saya tadi di awal ambil peran itu nguji bahwa Anda itu leader gitu. Skupnya mungkin nggak gede gitu. Saya pun kalau misalnya di wilayah sama orang tuh sampai heran, ngapain mau kerjain gitu. Karena terus terang waktu saya pindah ke satu tempat, komplek baru, saya aktif pelan-pelan, ditunjuk, Pak ini ngurusin penghijauannya. Oh siap, saya bilang gitu aja. Saya ingin nyontohkan juga ke anak saya, ke tetangga, saya lakukan itu. Sampai akhirnya saya jadi ketua RW misalnya. Nah, dari kecil tadi ambil peran itulah sebetulnya kawah candra di muka. Secara tidak langsung, kita juga dimentori gitu sebetulnya. Dimentor oleh siapa? Oleh keadaan. Betul. Kayak tadi itu, ngurusin konsumsi. Kita dimentor oleh catering, oleh user, gitu kan, oleh tamu kita. Dimentor secara tidak langsung. Kenapa? Kadang demanding kan, Mas. Iya. Minta
Iya, feedback-nya kadang-kadang ngaco kan, Mas. Ngaco itu gini. Pedes. Wah, ini harusnya apa itu rendangnya itu kalau sampean orang Malang, saya orang Malang, Mas. Rendang kayak rendang yang sekarang di rumah makan sederhana atau saya sebut merek ya, apa di Saribundo di Jakarta, nggak bakal laku kalau di Malang, Mas. Nggak manis. Nah, sekarang kalau cateringnya orang Minang asli, dimarahin kita kayak gitu. Wah, ini gini, itu kan mengelola ekspektasi orang ya, mengelola keinginan orang, kebutuhan. Nah, sekarang gimana meramu itu semua? Itu kan leader, Mas. Itu pekerjaan leader itu. Bagaimana dia bisa memengaruhi, Pak, gini-gini. Terus usernya gini, Pak, ini kan memang Padang itu begini nih. Ya, rendangnya Padangnya asli ini. Jadi mungkin kalau di Malang atau di Jawa Timur rendangnya manis gitu kan. Memang lain, gurihnya lebih terasa, bla bla bla. Itu kan memengaruhi. Kemudian bagaimana kita bisa mengarahkan orang akhirnya berkenan ya, ketemulah satu titik tertentu. Nah, tapi memang itu tadi di mentoring lebih bagus lagi tadi itu mentoringnya langsung dengan satu dengan timnya, followernya itu juga bisa mentoring, cuma secara tidak langsung. Kemudian sama tentunya leadernya sendiri. Nah, oleh karena itu setiap leader pun harus punya kemampuan coaching mentoring tadi. Terlepas ada teorinya tidak gitu. Sebetulnya kita semua kan ngelakuin, ya kan? Lakuin. Saya misalnya diskusi sama tim. Kadang kita pakai teori mentoring, kadang pakai cara-cara coaching gitu. Contoh misalnya ini case yang baru aja terjadi berapa bulan ini. Ya, semua saya kecewa banget dengan satu tempat lah gitu, yang dipimpin oleh seseorang, kecewa, tapi ya saya harus simpan kan, nggak boleh saya tunjukkan kekecewaan saya itu. Nah, pimpinan tertinggi saya ajak ngobrol, istilahnya begitu. Apa yang Anda rasakan selama ini? Gitu. Walaupun di sini udah gondok Mas, gondok gitu. Tapi tetap harus saya mencoba tenang, mencoba pelin lah gitu ya. Nggak punya persepsi dulu gitu. Siapa tahu saya salah gitu ya. Nah, dia ngomong gini, oke. Ternyata saya tarik benang, ternyata dia punya leadership style seperti itu. Sehingga saya feedback, oke. Saya salut dengan leadership style Anda. Kalau perusahaannya settle, sudah tenang gitu. Ini turbulensinya tinggi. Jadi saya minta, ya kalau itu langsung instruksi. Saya minta Anda langsung lakukan mentoring, langsung terjun ke lapangan, langsung ke paling bawah sekalipun. Ajak ngobrol, Bang. Jadi dunia hanya per layer aja. Maunya dia yang report ke dia yang diberikan mentoring atau coaching. Enggak, saya minta yang paling bawah. Dan sempat saya di beberapa tempat, di tempat yang lain pernah juga di perusahaan di Jawa BK sana itu, saya sampai pernah nggak mau, kan kadang-kadang harus briefing, istilahnya jam briefingnya leader gitu. Saya sengaja tidak lakukan. Enggak, sampean yang harus ngomong, Anda yang ngomong. Saya bilang, karena Bapak, kalau saya terus yang ngomong, nanti sampean malah nggak dianggap. Walaupun yang saya omongin adalah omongan yang Anda omongkan atau Anda instruksikan, briefing adalah hasil diskusi kita. Nggak usah ngomong, hasil diskusi enggak. Udah simpulannya aja ngomong gitu. Supaya apa? Supaya dia punya PD dan dianggap dalam tanda petik oleh followernya, oleh timnya. Gitu. Kalau semuanya tampil terus kan ya, dia malah nggak dianggap nanti. Hanya omongan kita yang didengar. Gitu. Gitu, Mas. Jadi ada delegasi shared leadership gitu ya yang diturunkan supaya orang itu take accountability. Ini gue dikasih kepercayaan, gue dikasih power nih gitu. Tinggal dia exercise tadi ya, latihan di situ ya. Oke, Mas Ari, mungkin satu pertanyaan lagi nih. Tadi kan saya mau follow up lagi nih soal leadership is made or born gitu ya. Apakah setiap orang bisa jadi leader? Dan Mas Ari dengan yakin bilang bisa gitu ya. Dan saya mau sedikit tarik balik ke tadi statement Mas Ari. Ada juga nih orang-orang yang memang secara kemampuan saya udah tahu nih orang ini bisa sebenarnya mampu gitu ya. Tapi nggak mau gitu. Nah, ini untuk orang-orang yang sebenarnya mampu tapi nggak mau ini diapain nih sama Mas Ari nih dalam konteks leadership development ini? Baik, memang ada juga begitu. Kita terus terang saya mau tanya Mas, kenapa begitu ya? Karena kan begini, kalau kita selalu ada struktural sama fungsional gitu ya. Nah, kenapa gitu? Banyak hal ya. Yang sering saya dengar adalah dia takut konsekuensinya. Takut konsekuensi? Iya. Contoh gini, kalau dia fungsional, seorang engineer itu fungsional gitu ya, salahnya dia gitu. Tapi begitu leader,
nanti salahnya dia, salah saya Pak. Lah iya, saya bilang Oh, gitu. Ya itu leader begitu. Tapi kan saya itu kan dia yang kasarnya kan bodohnya dia gitu. Iya, bodohnya Timi, bodohnya sampean, saya bilang gitu. Nah itu yang sering orang tidak sanggup. Ya. oke. Nah, saya bilang begini, dunia ini selalu dihadapkan masalah seperti Anda di rumah pun, gitu, dimanapun itu akan ditanya. Dan inilah sebetulnya cara yang paling mudah dalam tanda petik gitu ya, untuk melatih kita semua. Dan memang kalau sudah pilihan hidup Mas, enggak udah Pak, saya pokoknya saya maunya yang ini aja, fungsional, gitu. Engineer ya sudah saya ngasih ini aja. Gitu. Ya, itu pilihan hidup. Saya bilang saya akan memberikan istilahnya hiunya Mas. Ya tapi mohon maaf ya kalau di lingkup perusahaan ya Mas. Kalau di fungsional ini sampai di sini loh ya. Gitu. Tapi kalau struktural itu Anda bisa kemana-mana nih. Dulu sampai bisa cross functional, bisa sampai jadi leader, bisa gantiin saya juga gitu. Jadi kita beli juga bahwa nggak apa-apa Anda milih itu kalau sudah kita ajak diskusi, tapi konsepnya gitu ya gitu. Nah beberapa setelah berapa bulan berubah pikiran ada Mas. Pak, saya seperti itu gitu. Saya kayaknya ini. Ya sudah, ayo. Ini aja Anda jadi supervisor di sana ya gitu. Oh, kaget-kaget juga. Wah, ternyata ngurusin ini. Iya, betul. Tapi itu tantangan begitu kan sebenarnya sama. Anda di rumah kebetulan perempuan. Di rumah ngurusin ini. Iya sih, Pak, gitu, ngurusin anak gitu. Itu latihannya seperti itu, seperti yang kayak ngurusin anak, ngurusin orang-orang di rumah gitu ya, ngurusin tetangga, mungkin bapak, ibu, mertua, suami, gitu, mirip sebetulnya. Nah, artinya apa? Sayang ketika kemampuan-kemampuan itu enggak Anda terapkan di sini. Kalau di sini kan istilahnya itu orang fungsional tadi kan bedanya begitu. Dan kemudian ada keluasan lagi ketika tangan Anda cuma 2, padahal pekerjaannya banyak, waktunya 24 jam, Anda bisa bagi itu kepada orang lain. Itu membagi beban. Sebetulnya kan begitu, membagi beban. Dan itu sehingga ada keluasaan waktu dan hal yang perlu juga jadi pertimbangan. Ya memang supaya timnya kuat, tadi itu harus mau membriefing yang benar gimana. Gitu. Nah itu seninya di situ. Ya, kalau fungsional tadi begitu penuh, saya bilang gitu, saya coba kasih contoh aja. Wah, ayo sampean kerjain sendiri kan, saya bilang gitu. Wah, jadi ada plus minus yang kita berikan, Mas. Iya. Kan tidak bisa kita pungkiri, memang ada yang ngakuin juga banyak yang nggak ada. Banyak orang yang melakukan pilihan-pilihan tadi. Enggak Pak, saya udah di sini aja. Tapi one day, begitu kelihatan kan, saya pernah di satu tempat itu 7 tahun. Sekarang ini paling lama ya, karena sudah mau pensiun ya Mas. Paling lama. Dulu paling lama 7 tahun di suatu tempat. Itu saya beri contoh ke tim saya, tuh coba si Badu. Karena mau struktural, sekarang malah ngelewatin saya Mas, secara jabatan ya Mas. Iya. Bapak nggak sakit hati? Enggak, ngapain? Justru saya bangga, bahagia, dia bisa lebih bagus lagi gitu, secara karir gitu Mas. Gitu. Seperti itu Mas. Iya. Dia juga terbuka begitu. Iya. Wah, ini mengkonfirmasi pemahaman saya punya satu guru lagi, Mas Ari, namanya Profesor Joko Santoso Mulyono, mantan Dirut BRI. Kenal ya Mas Ari ya? Nah, terus beliau sekarang jadi guru besar di UGM. Pernah ngajar saya beberapa kali lah. Beliau tanya tuh, Mas Haji, tahu nggak bedanya antara leader sama manager? Saya jawabnya apa saya lupa lah, tapi beliau bilang itu gini, manager itu hanya responsible, leader itu accountable. Jadi accountabilitas itu artinya kamu kasih responsibility ke orang, tapi kalau orang itu disalahin, kamu yang take. Karena accountable itu tanggung gugat katanya. Kalau responsible cuma tanggung jawab, dia cuma jawab aja gitu. Tapi nanti kalau ada yang nuntut, nah kamu yang harus nerima gugatannya. Oh iya, berarti konfirmasi barusan dengan Mas Ari itu. Seorang leader itu memang challenge-nya itu ya, konsekuensi dari perbuatan yang tidak dia lakukan gitu. Betul. Jadi dia harus accountable tuh sama kesalahan timnya dan dia harus siap untuk disalahkan. Nah, mungkin gini Mas Ari, saya pengen jump into the reality of life gitu ya. Banyak kan ya yang mentitelkan dirinya leader gitu ya. Tapi begitu dia disalahin, dia nyalahin timnya gitu. Nah itu menurut Mas Ari itu, dan kita lihat banyak lah ya, maksudnya saya sendiri juga mengalami itu gitu. Saya memperhatikan banyak gitu. Nah itu menurut Mas Ari itu
Gimana? Apa yang salah gitu? Apa yang harus Ya, dilakukan sebetulnya? ya manusiawi itu ya Mas. Cuma kalau saya pribadi di depan orang gitu ya, misalnya kan kita punya atasan ya, punya mungkin. Saya kan itu ya kalau ada yang salah, salahnya saya. Hmm. Dan saya pernah di grounded Mas. Oke. Karena ngaku Pernah salah di-grounded. itu. Yes. Oke. Ya sudah, apa boleh buat. Itu salah saya nggak bisa ngatur tim saya. Grounded saya pernah. Cuma nggak sempat dicopot aja, cuma jabatan saya di istilahnya kalau di BUMN itu jangan jabatannya nggak diberikan lah gitu. Non job ya? Tetap ada jobnya Mas. Oh, tetap ada job. Oke. Iya, jadi ya itu saya sebut lagi zaman Pak Ilham Samane itu. Waduh. Jadi saya baru dilantik 2 minggu, 2 pekan Mas, merangkap satu jabatan. Saya terus terang memang nggak punya apa-apa istilahnya. Di jabatan itu ngurusin sesuatu yang saya nggak ditinggalin sesuatu lah. Gitu. Akhirnya saya mencobanya adalah dengan menginterview beberapa manajer-manajernya. Nah itu tempat baru. Nah, terjadilah, sudah ketemu, oh ini harus begini. Tapi lambat memang. Saya ngakuin lambat. Ya, saya nggak mau excuse buat waktu itu juga lagi banyak hal gitu ya. Lambat sehingga ada kejadian istimewa selang 2 pekan. Hal yang sama dilakukan oleh tim saya yang baru ini, sebenarnya yang baru serah terima ini. Saya bilang, saya dipanggil, saya gimana? Ya saya salah. Udah saya gitu aja. Kamu nggak bisa ini, kamu lambat nih beresin gitu. Iya saya salah, sudah saya lambat Pak. Ya, saya bilang gini, kamu tahu konsekuensinya gitu. Saya harusnya copot tuh Mas. Oke. Hanya bilang begini, kalau Bapak memberikan kesempatan saya baru pegang ini 4 pekan, 1 bulan. Kalau bisa ke tempat ini, kasih waktu saya sampai November, saya bilang gitu. Saya sampai ini saya taruh ini. Kasih waktu sampai November, kalau saya gagal, ini saya taruh. Bapak nggak usah ngeluarin saya keluar. Saya bilang gitu. Oke, udah saya balik. Cuma beliau mengutus satu direktur datang ke ruangan saya. Ari, sebetulnya di luaran banyak kerjaan. Kamu feel free kalau mau buka pikiran lain. Wow, ini kan itu sebenarnya suruh keluar kan gitu. Oke, Bapak masih percaya sama saya. Lihat peristiwa yang lalu saya masih percaya sama kamu. Ya, kalau gitu kasih saya kesempatan. Oke, tapi kamu nggak boleh ngambil keputusan untuk bidang ini. Saya dibantu 4 orang waktu itu. Oke Pak, nggak apa-apa. Udah, tapi segera bereskan apa yang jadi PR-mu. Ya sudah, kita beresin. Walaupun wah itu betul-betul itu. Alhamdulillah 4 bulan beres-beres, termasuk people ya Mas, beres-beres ya karena di situ memang lack of integrity yang terjadi. Oke. Nah, sudah kita beresin semua dan barulah termasuk banyak orang baru di situ. Kemudian saya build up, sebenarnya bangun lagi timnya itu lagi, kita bangun lagi. Alhamdulillah November dianggap beres gitu ya. Oh, itu kebetulan beliau waktu itu mau berpindah ke tempat lain. Ya. Jadi masa periodenya kan sudah selesai itu. Itu saya pertama kali itu ada 1 orang dia 3 kali pidato di 3 tempat yang berbeda selalu ngomong. Ada 1 orang yang saya tunggu surat pengunduran sampai hari ini nggak keluar tuh si itu tuh, si Ari. Oh itu Mas Ari itu. Iya. Ya karena saya kalau waktu itu Mas, saya berpikir begini, oke lah tunjangan jabatan saya diambil oke. Suffer bagi saya Pak. Suffer itu. Tapi kalau saya waktu itu, dan kebetulan lagi Mas, waktu itu sudah, ya nama orang galau ya, sudah headhunter itu udah nawarin saya di satu perusahaan, lumayan Mas tempatnya. Saya nggak ambil, saya sampai bilang gini, I change my mind. Lu gila katanya si headhunter, ini kesempatan bagus gini. No, I change my mind. Karena kalau saya pindah ketika itu, mungkin orang berprasangka beda sama saya, gitu. Kemudian saya tidak bisa mengatasi hal yang sangat cepat terjadi itu, tidak menjadi pelajaran bagi saya. Nah itu akhirnya saya coba kerjakan. Alhamdulillah, satu momen yang saya tidak akan pernah lupa adalah saya dipeluk Pak Mas Samane waktu mau keluar. Nah itu berkesan sekali. Jadi dia mengakui, oke, saya sampai kalau teringat ini jadi melo. Jadi
dia ada beberapa kata-kata yang tidak bisa saya ungkapkan. Dia meluk saya dan dia minta maaf. Apa yang kau minta? Ya kalau saya minta, boleh minta Bapak, saya hanya satu. Apa yang dulu Bapak ambil, kembalikan saja. Kamu nggak minta lebih? Enggak. Saya bilang gitu. Karena itulah memang yang harus saya peroleh. Kalau memang Bapak yakin sekarang saya memang di tempat itu pantas, di tempat itu saya boleh lakukan, saya bilang. Dan itu dikembalikan. Nah setelah itu, akhirnya tempat itu sekarang berubah total begitu ya. Jadi dulu 1 VP, sekarang jadi 3 VP. Oh, bisnisnya berkembang ya? Berkembang gitu. Nah itu Mas, jadi kalau mengenai tadi itu yang paling berkesan. Dan kemudian ada juga waktu saya di Medan. Sebetulnya itu sangat kritis sekali. Karena apa? Teman-teman yang harus memberikan feeding ke saya sebutnya marketing, mau jualan berapa itu salah datanya Mas. Penjualan semen waktu itu, karena tsunami kan Mas, itu tinggi sekali. Kami jualannya pakai kertas sak paper bag gitu apa istilahnya. 1 sak semen kantong. Nah, nah itu. Ketika itu kertas atau kok jadi lupa saya, kertas semen lah gitu ya, kertas sak itu susah Mas tariknya. Jadi pabrik kami itu hanya bisa mengerjakan 1 merek itu yang memang secara seratnya bagus. Kita coba beberapa serat yang lain itu gagal. Wah itu stresnya minta, saya disidang tuh Mas. Sama CEO. Kebetulan CEO-nya juga baru. Nah, itu nasib juga gitu ya. Jadi yang CEO lama itu hubungannya udah oke gitu, ganti CEO baru. Dan memang orang demanding. Dia nggak mau tahu, ini semen harus dia jualan gimana caranya. 3 bulan lagi shortage tuh paper bag-nya. Ya udah, saya ngomong ya udah, saya salah gitu. Teman-teman di belakang, lu gila lu. Karena itu CEO baru kamu ngomong gitu, kamu habis ya. Kalau saya habis pun nggak masalah. Tapi saya nggak mau ngomongin bahwa itu adalah karena memang satu tim waktu itu. Nah kalau dia yang declare salah gitu, karena saya salah ngasih data sama Ari, saya respect. Tapi karena nggak mau semua ya nggak bisa Mas gitu. Ya sudah saya bilang. Tapi saya waktu itu alhamdulillah ya namanya saya punya prinsip setiap kesulitan ada kemudahan. Ya, Gusti Allah kan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu janji itu saya pegang gitu. Ya saya coba network saya pakai, alhamdulillah ada 1 pabrik kertas ya paper bag itu di Semarang, itu mau. Tapi saya sedikit tricky. Gitu. Pokoknya desainnya tanpa merek, buatin kayak gini, mau dia. Begitu deal harga segala macam, kita kasih desainnya. Wah ini pesaing kami katanya. Tapi kalau kamu udah deal, saya bilang gitu. Wah ini kacau nih katanya itu. Kamu udah deal kan? Gitu. Ya tolong ini dibantu. Jadi itu ada perusahaan punya pesaing sebetulnya. Kami alhamdulillah mereka mau ngerjain. Alhamdulillah itu selamat Mas. Artinya kami punya stok paper bag ya, kantong semen, sehingga kita bisa ngemas semen itu di Belawan sama di Lok Sumawe waktu itu. Sehingga amanlah target teman-teman sales 1 tahun itu. Nah hal seperti itu membekas Mas. Jadi satu hal, kalau kita jadi leader, saya punya prinsip, apalagi itu itu Bapak juga itu. Bapak itu kalau ada apa-apa, dia mau ya ini salah saya. Gitu. Jadi dia nggak mau ngelempar ke timnya. Nah itu yang sampai hari ini masih terus terekam di saya. Dan Bapak selalu waktu itu almarhum kalau ada apa-apa, waktu itu ada case gitu ya, kakak saya bermasalah, tapi ditanya kenapa? Warung belagu Pak ini. Jadi yang datang ternyata orang besar lah gitu. Bapak saya yang menghadapin. Nah, di situ itu waktu itu usia saya masih SD kelas 5. Saya masih ingat peristiwa itu. Jadi kakak saya dibelain. Wah itu enggak, saya yang kalau mau dibawa ke kantor, saya yang jalan. Karena ini anak saya. Nah, itu juga hal seperti itu. Oh, ini badan setelah itu Mas, kakak sih dimuarain gitu. Sama kalau saya ada seperti itu, saya muarah banget tuh ke tim saya. Tapi di depan orang di ini, ya sudah gitu. Saya take responsibility bahwa ini salahnya. Dan ini yang membekas karena juga tadi itu Mas, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang saya diberikan contoh gitu ya. Oh inilah gitu. Jadi saya punya
punya apa semacam ya mentor lah begitu ya. Sesuatu hal yang saya teladanin gitu. Nah, sama dengan beberapa orang yang termasuk Pak Ilham Masaman itu hal yang kayak begitu. Wow, kalau marah ke timnya, jeleknya naudzubillah gitu. Tapi ke depan belum belain gitu. Iya, betul. Itu Mas Haji. Persis. Wah, luar biasa nih. Mudah-mudahan ilmu dari Mas Ari ini bermanfaat untuk halayak yang mau menonton video ini, Mas Ari. Amin ya. Mas Ari, mungkin sebelum kita tutup, saya jadi ingat satu buku judulnya Crucible of Leadership gitu. Ya sebetulnya sih intinya sama dengan yang Mas Ari bilang gitu. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Maksudnya kita tuh dikasih kesulitan itu untuk bertumbuh sebetulnya. Kita dimasukkan ke situasi perang gitu ya, yang bikin kita stres, bikin kita galau, bikin kita kayaknya pengen bunuh diri aja deh gua gitu kan. Tapi itu sebetulnya adalah hidayah gitu ya, atau hadiah dari Tuhan itu supaya kita tuh upgrade gitu ya. Supaya kita naik kelas tuh. Nah mungkin saya dari keseluruhan cerita Mas Ari itu sebetulnya ya, itu tuh seorang leader itu dia harus menempa dirinya. Kalau dia nggak dikasih tempaan ya dia harus cari itu tempaan gitu ya, harus cari perang misalnya, apa tuh namanya, ambil perang gitu ya, supaya dia bisa terus upgrade gitu. Nah Mas Ari mungkin untuk penutup buat Brosis Value Creator Zona Profesi, mungkin Mas Ari bisa kasih word of wisdom lah buat kita semua untuk menutup ini. Silakan Mas Ari. Waduh, terima kasih nih. Ya tentunya buat anak-anak muda gitu ya, termasuk anak-anak usia saya itu. Anak-anak saya itu ada yang udah 27, ada yang baru 17 ya, ada yang masih 12. Satu hal, bahwa hidup ini harus terus berjalan. Bagaimana kita bisa memaknai hidup ini supaya itu bermakna bagi kita dan orang lain. Itu yang lebih penting kan bagi orang lain. Keberadaan kita itu ada manfaat bagi orang lain. Nah, caranya bagaimana? Itu ambil peran sekecil apapun, kita ambil peran. Karena di tiap peran itu ada aja pelajaran-pelajaran yang ada di situ. Positif, negatif. Kalau kita salah toh itu masih jauh dari maut lah gitu ya istilahnya. Yang jelas ya ada pelajaran-pelajaran yang ambil peran itu ketika kita lakukan, itu tentunya selalu ada jalan di setiap kesulitan. Itu selalu ada. Tapi bagaimana kita terus mempelajarinya, dan tentunya hal yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana kita semua, bahwa hidup ini ada yang ciptakan, hidup ini untuk siapa dan tujuan seperti apa. Kita pasti tahu semua, apapun agama rekan-rekan. Nah, itulah yang kita ambil supaya kita bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, Mas Haji. Makasih banyak, Mas Ari. Sampai ketemu lagi. Kayaknya bisa digali-gali lagi nih ilmunya untuk values yang lain ya. Oke, materan Mas. Sama-sama, Mas Ari.